Mahkamah Konstitusi periksa ahli dan saksi yang diajukan Anies Muhaimin 1 April 2024. Sejumlah kelompok masyarakat nyatakan sebagai amicus curiae MK. Ahli dan saksi Ganjar Mahfud berikan keterangan dalam persidangan 2 April 2024. KPU serta Bawaslu hadirkan ahli dan saksi di persidangan 3 April 2024. Prabowo Gibran ajukan sejumlah ahli dan saksi 4 April 2024. 4 menteri penuhi panggilan MK berikan keterangan dalam perkara PHPU 2024. Ketua MK resmikan Masjid Miftahul Khair dilanjutkan buka bersama pegawai 5 April 2024. Senin 1 April 2024, Paslon Anies Muhaimin ajukan sejumlah ahli pemilu, ahli hukum administrasi, ahli ekonomi untuk memperkuat dalil penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sah, sekaligus persoalan bansos yang dinilai dapat mempengaruhi pemilih. Di hari yang sama, MK menerima sejumlah dukungan dari beberapa kelompok masyarakat, menyatakan diri sebagai amicus curiae MK. Menurut Ayu Utami, mewakili kelompok seniman mengatakan MK adalah anak kandung reformasi yang harus dijaga. Selasa 2 April 2024, pasangan Ganjar Mahfud menghadirkan praktisi teknologi informasi untuk membuktikan adanya persoalan dalam aplikasi Sirekap. Selain itu, pemohon juga menghadirkan pelapor dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu yang menjelaskan tidak adanya tindak lanjut dari Bawaslu terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh KPU. Dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu presiden 2024, KPU menghadirkan ahli teknologi informasi mengenai fungsi aplikasi Sirekap. Sementara itu, ahli pemilu yang dihadirkan Bawaslu menjelaskan ragam bentuk tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu yang tidak selalu sesuai dengan keinginan pelapor. Untuk membantah dalil-dalil yang diajukan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, pihak terkait perselisihan hasil pemilu presiden 2024, Prabowo Gibran, mengajukan sejumlah ahli dan praktisi teknologi informasi dalam persidangan Kamis 4 April 2024. Margarito Kamis mempertanyakan kaitan pengangkatan pejabat gubernur dengan kemenangan Prabowo Gibran. Saya berpendapat tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sengketa administrasi, misalnya selesaikan di Bawaslu, tidak ke MK. Intinya yang sudah ditegaskan, sebut saja sengketa proses itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. 4 menteri masing-masing, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini menjelaskan sengkarut program bansos yang dipersoalkan pemohon sengketa hasil Pilpres 2024. Sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral 100%, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan anggota DKPP hadir memenuhi panggilan MK untuk menjelaskan persoalan laporan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu. Ketua MK Suhartoyo meresmikan Masjid Miftahul Khair sekaligus berbuka puasa bersama pegawai MK, menandai secara resmi digunakannya masjid yang terletak di Gedung 3 Mahkamah Konstitusi.